Sebelum aku melanjutkan, Joshua udah masuk belum Joshua? Halo. Halo, iya. Oke. Joshua, aku mau nanya ya, tapi terserah kamu, boleh dijawab, boleh enggak. Kan waktu itu kamu bilang sama aku bahwa kamu butuh satu kamera lagi karena ketika habis motret, kamera itu kamu tinggal di sana, di dalam rumah sakit itu. Itu akhirnya masalah gear teratasi nggak Joshua? Teratasi. Dan di audiens ada sepupu saya, Andros, yang dia akhirnya pinjamkan saya dia punya XT2. Dan juga dapat dan di sini ada belakang saya Suzuki, karena dia ada kebutuhan untuk makeup, jadi aku pinjamkan yang XT10 ke dia. Sebetulnya dari gear ya untuk sekarang teratasi. Untuk sekarang teratasi, tapi memang dia yang saya punya yang nggak bisa dibawa pulang. Di sana saya ada bawa dry box, saya kunci, dan ada tas yang dimana kunci aku masukin di situ, kemudian tasnya dikunci lagi, sudah aman. Dan itu ya protokol, maksudnya mungkin aku belum baca secara penuh ya protokol kesehatan untuk peliputan selama COVID seperti apa, tetapi ini common sense, ini masuk akal bahwa kalau misalkan aku bawa kamera itu kemana-mana, ya itu menjadi kontaminan, dibawa ke rumah, kemudian akan menularkan itu kalau misalkan ada virus yang nempel. Jadi ya untuk yang sementara ya ada 2 kamera di situ. Tapi yang saya sayangkan ya cuman mungkin karena ada 2 kamera, tempatnya ya saya cuma bisa motret di sana aja, nggak bisa motret di luar terlalu banyak. Ya kadang saya keluarkan satu, yang XT2 saya bawa keluar, saya semprot disinfektan semuanya, baru kemudian saya boleh pakai lagi. Itu sih. Jadi kamera itu kamu tinggal di rumah sakit dengan alasan keselamatan ya, supaya tidak menjadi benda yang mencemari orang-orang lain kalau kamera itu kamu bawa keluar gitu ya? Ya karena sebetulnya banyak yang mau diliput, tapi ya karena itu jadi benda kontaminan, apapun yang keluar dari situ ya akan menjadi berbahaya untuk saya atau keluarga yang ada di rumah. Oke, terima kasih Joshua. Jadi teman-teman, ada sebuah istilah yang sering disebut oleh para dokter, dan kenapa lalu tenaga medis banyak sekali yang meninggal di rumah sakit karena COVID, adalah soal viral load virus itu ke dalam tubuh orang. Jadi kalau virus itu mengkontaminasi sebuah benda atau orang, dan banyak sekali yang terkontaminasi, maka dia jadi penularan yang besar. Jadi Joshua di sini melakukan sebuah langkah safety yang saya kira sangat baik. Joshua, aku ingin tanya, dan sekali lagi ini boleh kamu tidak jawab, ini bebas-bebas aja. Apakah image yang kamu dapat itu dan proses mendapatkan itu dan setelahnya, apakah itu terbawa dalam mimpi kamu, atau ketakutan itu terbawa kadang-kadang terlihat seperti kamu bilang dalam captionmu itu di Instagram, bahwa itu sesuatu yang sangat memilukan buat kamu. Apakah itu terbawa kemudian dalam pikiranmu setelah kamu selesai memotretnya? Ini boleh kamu jawab, boleh enggak loh ya Joshua, bebas-bebas aja. Soal mimpi ya,
pikiran. Iya. Salah satu mimpi paling buruk yang aku pernah alami adalah aku lihat satu figur manusia yang kemudian dia bertengkar dengan saya. Aku lupa pertengkarannya apa. Tapi kemudian tiba-tiba dia sudah mati, dan kemudian dia sudah meninggal, dan dia sudah dibalut darah semua. Ya, dan ketika saya memotret, tiba-tiba saya bangun. Pikiran pasti jelas, itu terbawa dalam pikiran. Setiap kali saya kembali dan dari peliputan, kemudian harus mengedit semua foto yang ada di kontak sheet. Itu suatu pengalaman yang saya belum pernah alami. Itu jadi ke bawah kemana-mana. Ya, seperti mungkin ada yang ngikutin ya, tapi ini kan mistis. Tapi ya, untuk jawab pertanyaan Mas Bea, jelas ini sesuatu yang romantis, sesuatu yang ya seperti saya bilang tadi lagi bisa terjadi sama sanak keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita. Dan ini yang dan aku kira publik perlu tahu. Tapi ya, itu sudah. Oke, terima kasih. Oke, aku akan coba masuk dalam materiku ya. Oke, terima kasih Joshua. Ya, kita masuk dalam foto yang ke-7 hari ini. Biasa kita bahas Mas Gatu sama saya, dan hari ini kita berinisiatif menghadirkan foto Joshua karena foto itu kalau buat saya eksepsional. Eksepsionalnya seperti apa? Oke, aku akan bahas. Jadi aku terpicu sebetulnya setelah melihat postingan Dunia Manji. Om Bea, sorry, saya potong dikit. Ya. Kemungkinan besar Anji sih bakal join 10 menit lagi. Kemungkinan besar. Tapi nanti kalau udah join kita info ya. Oke, itu aku masuk ke fotonya Joshua dulu. Soal jurnalis dan buzzer ketika Manji udah datang aja ya, supaya fair aja. Boleh, silakan. Oke. Buat aku foto Joshua setingkat dengan foto ini, pemenang Pulitzer Eddie Adam. Ada sebagian orang bereforia berangkat ke Vietnam untuk perang, tapi ada ibu-ibu yang tidak mau angkat anaknya diberangkatkan ke perang Vietnam. Kemudian Eddie Adam membuat foto ini yang dibuat tahun 69. Foto Joshua lebih bisa disejajarkan lagi dengan foto Kevin Carter ini. Foto ini dapat Pulitzer. Kenapa? Karena ketika orang-orang Eropa Barat dan Amerika begitu bergelimangan makanan, ada sebagian orang-orang di Afrika yang kelaparan. Nah, lalu Kevin Carter
yang terkenal kemudian dalam dunia digital ketika dia tampil dalam film Bang Bang Club. Dan kemudian diceritakan bahwa dia bunuh diri. Lalu berkembang spekulasi banyak sekali tentang kenapa dia bunuh diri. Banyak orang bilang bahwa dia bunuh diri karena merasa bersalah, tidak menyelamatkan anak kecil, atau Kevin Carter banyak dihujat kenapa dia tidak menyelamatkan anak kecil itu ketika diintip oleh burung pemakan bangkai, kenapa dia malah memotretnya segala macam. Sebuah foto yang fenomenal, pasti ada pro kontra di situ. Nah, kenapa dia pro kontra di situ? Karena di dunia selalu ada dua kubu yang menyatakan bahwa sesuatu baik dan sesuatu buruk. Seperti di sini ada orang tidak percaya ada kelaparan di Afrika, tapi ada orang percaya. Nah, sama seperti fotonya Joshua. Wah, lelet. Oh, tapi mestinya harus ada. Ya. Gambarnya udah keluar belum ya, Fred? Sudah, Mas. Oke. Ini udah dibahas panjang lebar sama Mas Gatu dari segi komposisi, dari segi teknis. Kenapa foto ini eksepsional menurut saya? Karena sama seperti foto Kevin Carter, foto ini memang menebarkan teror, begitu. Kepada siapa? Kepada semua, kepada yang gitu. Lalu apakah media memang bermaksud demikian? Seperti foto Kevin Carter, apakah media bermaksud meneror? Gitu. Sebetulnya ini bukan sebuah foto teror, tetapi foto yang memang ada, dan ini yang dipilih dari sekian banyak foto. Kenapa? Karena foto ini menceritakan keadaan yang sebenarnya, dan kalau kita bisa menangkapnya dari sisi positif, kenapa dia ada di kamar sudah dibungkus sedemikian rapat, sebetulnya bisa diambil atau dimengerti bahwa sedemikian bahayanya COVID, sampai bahwa ketika seseorang meninggal karena COVID, dia harus dibungkus di situ dan menjadi steril di situ sebelum keluar dari ruangan, supaya tidak mencemari hal-hal lain dan orang-orang lain yang ada di rumah sakit dan yang ada di luar rumah sakit. Lalu apa yang diceritakan sama Joshua, bagaimana dia striknya menyimpan kamera di dalam dry box dan tidak dibawa keluar rumah sakit. Lagi ngebahas ini loh, foto ini. Lalu berkaitan erat dengan gambar yang dihasilkan Joshua. Kalau Joshua aja menyimpan kameranya di dalam dry box dan tidak dibawa keluar rumah sakit, dia keluarkan ketika dia akan memotret lagi di rumah sakit,
kamera. Lalu kita bisa mengerti betapa menjadi sumber kontaminan jenazah yang sakit karena COVID. Gitu. Saya udah bahas dalam di 1000 kata maupun di Instagram saya bagaimana panduan seorang jurnalis meliput COVID. Gitu. Oke. Kontroversial yang dihadirkan Manji dalam Instagramnya. Aku malah nggak mengeluarkan apa yang dibilang oleh Manji. Oke, dunia Manji bilang bahwa aku baca ya, ketika dia melihat fotonya Joshua ini, lalu dia bilang bahwa tiba-tiba secara berbarengan foto ini diunggah oleh banyak akun-akun berfollower besar dengan caption seragam. Sebagai orang yang familiar dengan dunia digital, buat saya sangat tertata. Seperti ada key opinion leader, lalu banyak akun berpengaruh menyebarkannya. Polanya mirip. Anak agensi atau influencer booster pasti mengerti. Oke. Nah, ketika melihat ini, Manji menempatkannya ini dalam perspektif Manji sebagai seorang buzzer, seseorang yang dibayar untuk mengeluarkan suatu cerita, gitu. Tapi berbeda dengan Joshua ketika dia membuat foto ini, gitu. Dia tidak berpikir soal key opinion leader, soal agensi, karena dia berangkat dari dunia yang berbeda. Apa dunia yang berbeda? Yang pertama soal sudut pandang. Joshua berangkat dari sudut pandang komersial, sementara dunia Manji berangkat dari sudut komersial. Apa artinya? Editorial itu adalah sebuah cerita yang harus disusun berdasarkan sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Dan cerita itu akan dirapatkan dalam sebuah dewan redaksi yang dibatasi oleh etika-etika, bukan hukum ya, bukan hukum, tapi etika-etika yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau seorang buzzer mengangkat cerita berangkat dari sisi komersial, artinya apa? Dia dipesan oleh seseorang untuk menyuarakan, katakan ketika saya di Fuji, saya harus bilang bahwa kamera Fuji bagus. Yang pesan siapa? Yang pesan pemberi tugas, orang Fuji, gitu. Nah, sudut pandangnya sudah berbeda. Yang satu dipegang oleh seorang pemilik perusahaan, yang satu dipegang oleh sekelompok orang yang duduk dalam desk editorial. Keuntungannya, jurnalis harus membuat berita yang keuntungannya atau impact-nya harus ada di masyarakat. Kalau buzzer, pembayar. Nah, dua-duanya sama, menyampaikan pesan. Tapi ada pesan yang berbeda di sini, gitu. Kalau jurnalis pesannya adalah mengedukasi pembaca atau memberikan fakta, sementara buzzer enggak.
buzzer itu mencari follower, mencari like, mencari duit dari situ supaya dia di like, supaya kalau dia pakai Fuji, fotonya bagus, aku harus pakai Fuji juga supaya fotoku bagus. Gitu. Tapi kalau seorang jurnalis enggak, dia nggak peduli mau dia mau pakai Fuji, mau pakai Canon, mau pakai Nikon, what the hell dengan kamera. Jadi berangkatnya dari mana? Karena dia sifatnya non komersial. Nah, sementara seorang buzzer berangkatnya dari sisi komersial. Jurnalis harus berangkat berdasarkan fakta, seperti apa yang dilakukan Joshua, apa yang dilakukan Kevin Carter, apa yang saya lakukan ketika saya di Reuters. Buzzer tidak selalu harus berdasarkan fakta, berdasarkan cerita. Untuk meng-create fakta bisa dilakukan. Jurnalis tidak boleh direkayasa, sementara seorang buzzer diperbolehkan merekayasa, membangun cerita gitu. Nah, makanya lalu foto yang dibikin oleh Joshua ini menjadi sangat viral. Viralnya dipicu oleh dua hal. Yang pertama, foto ini bagus, eksepsional. Ketika orang melihat, lalu orang seperti kalau diri saya seperti dialiri aliran listrik kesetrum. Kenapa? Karena foto ini tanpa ada apa-apa sudah berbicara. Yang kedua, foto ini menjadi viral lagi karena diviralkan oleh dunia manji yang punya follower 2 juta orang yang bilang bahwa lalu memasukkan foto ini dalam ranah komersial, dalam ranah buzzer, dalam ranah pesanan gitu. Dua hal yang berbeda menyebabkan foto ini, kalau di Indonesia sekarang, apalagi netizen di Indonesia adalah raja segalanya, lalu ini menjadi lebih viral lagi gitu. Apakah foto Joshua ini satu-satunya foto yang seperti ini? Tidak. Ini foto yang dibikin oleh fotografer Reuters, Kalagan O'Hare, seorang fotografer perempuan yang memotretnya di sebuah rumah sakit di Houston, Amerika. Kenapa dia membuat ini? Sama, karena di sana juga banyak orang tidak peduli akan COVID. Lalu kenapa foto ini tidak menjadi viral seperti foto Joshua? Karena foto Joshua jauh lebih baik dibanding foto O'Hare. Tadi udah dibahas kenapa lalu secara fotografi dia menjadi sangat kuat, udah dibahas oleh Mas Gatu. Ini seperti foto Joshua menjadi foto dengan single POI. Cuman satu di tengah persis, ruang kosong menimbulkan ketakutan, cahaya biru membuat dia makin melankolis, dan dukungan-dukungan itu
tidak ada dalam foto Hari. Pendekatannya berbeda, cara pengambilannya berbeda. Mungkin saya sangat yakin cara berpikirnya berbeda dan kesempatan yang didapatkan berbeda. Saya kira mungkin Joshua yang bisa menjawab bagaimana cara dia mengamati dan memilih single picture-nya lalu menjadi sangat kuat. Nah, ketika zaman dulu media menjadi satu-satunya media komunikasi, lalu dia menjadi sebuah kekuatan absolut. Orang hanya bisa membacanya, tidak bisa berkomentar. Berbeda dengan sekarang, ketika zaman sudah demikian maju, lalu media bukan satu-satunya media konvensional atau ya media mainstream, bukan satu-satunya badan yang bisa berbicara di dunia digital. Lalu keduanya masuk dalam dunia yang sama. Informasi yang dibawa setiap media bercampur dengan informasi yang dibawa oleh setiap individu dalam dunia yang sama. Dan semua informasi itu diterima oleh semua orang secara sama rata. Diolah, tetapi yang harus kita ingat bahwa itu diolah dengan tingkat pemahaman dan intelijensia yang berbeda. Nah, dalam dunia digital sekarang, dalam dunia internet, dalam dunia angan-angan, kekuatan media yang dulu itu masih tetap hadir. Lalu kenapa foto Joshua menjadi breakthrough? Kalau Joshua menjadi seorang freelance yang tidak memotret buat siapa-siapa atau memotret buat sebuah media gurem, katakan .a.b, mungkin foto Joshua tidak akan seviral sekarang. Mungkin. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Joshua adalah disupport oleh sebuah media besar nama National Geographic yang punya board of editorial yang sangat kuat, yang sudah berusia puluhan tahun, yang sudah bisa dipegang oleh kredibilitasnya udah bisa dipegang oleh semua orang, yang sehingga kalau National Geographic bilang bahwa seperti ini loh COVID, lalu semua orang akan percaya. Karena National Geographic sudah membangun kepercayaan publik bertahun-tahun sedemikian ramah, bagaimana dia mempunyai kelompok riset sendiri untuk membuat sebuah cerita, bukan cerita yang mengarang, gitu. Kredibilitas yang dipunyai oleh National Geographic ataupun media-media besar di dunia dan media-media besar di Indonesia yang sudah dibangun lama seperti Kompas misalnya, lalu dia dipercaya sebagai bagian dari kebenaran. Gitu. Apa yang membuat hebat media-media konvensional atau media-media mainstream? Yang pertama adalah approach terhadap cerita. Ketika dia mengetemakan sebuah cerita, lalu cerita itu tidak dibikin dengan begitu saja. Disusun dengan sebuah riset yang dilakukan oleh board of editorial yang
diambil dari pengamatan jurnalis-jurnalisnya di lapangan seperti Joshua. Dan aku yakin apa yang dilakukan Joshua mengamati apa yang terjadi di depannya, ini Joshua yang bisa cerita sendiri, tapi terserah dia mau cerita atau enggak, karena di depan dia bilang dia sedang mengumpulkan semua yang terjadi ini dalam otaknya. Tetapi kalau boleh mendahului, Joshua tentu melakukan sebuah riset di mana dia akan memotret. Karena Joshua adalah satu dari 2 fotografer atau 2 wartawan foto Indonesia yang mendapat grant dari National Geographic untuk membuat foto story tentang COVID. Yang pertama Joshua Irwandi, yang kedua Jopi Peter dari Banyak Foto. Jopi Peter membuat cerita tentang obat-obatan empon-empon yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan COVID. Dia membuat cerita di sana. Nah, saya yakin Joshua sudah melakukan riset pengamatan di Indonesia, riset sehingga dia menentukan dan memilih sudut cerita di mana dia akan memotret. Dan saya yakin approach personal yang dia lakukan ke sebuah lembaga kesehatan itu tidak mudah. Dan itu adalah kunci akses Joshua untuk mendapatkan sebuah cerita. Ini Joshua sendiri yang bisa cerita bagaimana dia mendapatkan approach, bagaimana dia mendekati, bagaimana dia meyakinkan instansi kesehatan itu sehingga ada sebuah perjanjian di awal yang tadi sudah disebutkan oleh Joshua bahwa sebuah etik yang digelar oleh National Geographic tidak boleh menyebutkan siapa dia, ada di mana, soal apa, siapa, di mana, lalu menjadi tidak penting. Dan itu tidak boleh disebutkan karena itu adalah bagian dari etik. Dan itu saya kira adalah bagian dari personal approach yang dilakukan Joshua untuk mendapatkan akses ke lembaga kesehatan itu, lalu masuk ke dalamnya, memilih foto yang mau difotonya, atau bagaimana dia mendapatkan info bahwa seorang penderita COVID bisa dibungkus dengan plastik yang kemudian Joshua bilang, oh itu harus difoto. Terlepas dari segala kontroversi, tapi pemilihan foto di dalam atau dibungkus plastik adalah sebuah keputusan yang jitu yang itu disadari oleh media konvensional. Apa itu? Decisive moment. Apa yang ditangkap oleh Joshua adalah sebuah decisive moment. Kenapa dia tidak memotret ketika petugas membungkusnya? Joshua yang bisa menjawab. Ada banyak kemungkinan. Mungkin tidak diperbolehkan atau apapun, tetapi ketika foto itu dikeluarkan oleh National Geographic, foto ini memang luar biasa. Nah, sebuah board editorial, sebuah riset, sebuah approach personal ke dalam lembaga, sebuah pengamatan, sebuah pemilihan sudut cerita, dan bagaimana menangkap decisive moment tidak bisa dilakukan oleh seseorang
yang otaknya sudah diisi oleh pesan komersial. Karena dia lalu tidak bisa membuat otaknya menangkap sebuah daily view dari sebuah masalah besar yang sedang berlangsung di masyarakat. Yang bisa ditangkap adalah, oh ada pesan ini dari orang lain. Gitu. Kenapa saya berbicara demikian? Karena dunia Manji bilang bahwa saya percaya COVID itu ada. Bahkan Manji tidak mau menuliskan sebagai COVID-19. Saya tidak percaya COVID yang hanya ditulis CVD semengerikan itu. Saya percaya COVID itu ada, tapi saya tidak percaya bahwa COVID semengerikan itu. Kenapa? Karena dia udah mendapat pesan dari teman-teman musisinya. Bahkan ketika dia memakai masker, dia sebetulnya percaya bahwa COVID itu ada. Ketika dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tapi dia udah menerima pesan dari sekelompok masyarakat, bukan secara luas. Izinkan musisi kafe bekerja, bukan cuma di Jakarta, tapi se-Indonesia. Gitu. Dia membawa pesan itu dari kelompok musisi. Tetapi kalau seorang jurnalis, dia tidak membawa pesan dari sekelompok orang. Ketika saya dulu memotret kampanye pemilu, saya tidak pernah memilih Jokowi atau Prabowo, saya tidak pernah memilih Megawati atau lawan politiknya, saya tidak pernah memilih Gus Dur atau Megawati. Karena apa? Saya tidak mau otak saya ditutup oleh pendapat saya atau yang dipengaruhi oleh sebagian besar atau katakan 50% pendukung Jokowi ya katakan. Saya memilih untuk tidak memilih sejak awal dan saya tidak pernah memilih. Nah, perspektifnya seperti itu. Jadi kalau Manji punya perspektif dari teman-teman musisi, kalau sebagai seorang jurnalis, dia perspektifnya masyarakat besar, tidak dari sebagian orang. Maka ada sebuah interpretasi yang berbeda di bawah Manji ketika dia mengomentari foto ini. Gitu. Yang lalu banyak orang bilang bahwa atau banyak orang menganggap bahwa gitu dalam komen-komen di dalam Instagramnya Dunia Manji karena dipicu oleh satu pendapat yang ditulis sebagai nomor 1 bahwa foto ini lalu dimasukkan dalam ranah buzzer, influencer, karena dianggap ini adalah sebuah key opinion leader. Gitu. Nah, itu perbedaan yang ada sehingga kenapa ada dua perspektif itu dalam dunia digital saat ini. Ketika dulu media mainstream, hanya media mainstream yang bisa bersuara. Sekarang bukan hanya dunia mainstream, bukan hanya media mainstream yang bisa bersuara. Gitu. Person-person sebagai buzzer juga bisa bersuara.